Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua kembali, bertemu kembali dalam pembahasan hadis sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada pertemuan yang sudah minggu lalu, bahwa sekarang ini kita akan mengkaji tentang akhlakul mazmumah, ya, akhlak yang tercela. Baik, kita mulai saja pertemuan ini untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tentang akhlakul mazmumah atau akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tercela. Ini banyak sekali ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlakul mazmumah. Seperti juga macamnya juga sangat banyak yang termasuk kategori akhlakul mazmumah. Pada pertemuan yang sudah kita membahas tentang akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia. Itu pun seperti yang sudah disampaikan kepada Anda sekalian, banyak hadis tentang akhlakul karimah dan juga macam-macam dari akhlakul karimah. Oke, yang akan kita bahas tentang akhlakul mazmumah ini hanya hulunya saja, ya, hulu sungai atau pangkal. Jadi dari hulu itu bukan bahasa Sunda, ya, tapi bahasa Indonesia. Hulu itu dari awal terjadinya, yaitu sungai. Kalau hulu sungai, kalau hulu akhlak atau pangkal akhlak, awal terjadinya akhlakul mazmumah, ya. Nanti kita juga akan jelaskan supaya seimbang tentang pangkal akhlakul karimah. Oke, ya. Terlebih dahulu kita baca dulu, ya, hadis tentang akhlakul mazmumah. Hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik ibni Abi Zinad an Abi Hurairah ini hese pisan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Yahya bin Yahya. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Iyyakum wadzanna, jauhilah prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta, sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu, janganlah saling memata-matai atau mencari-cari isu. Wala tahasadu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tanafasu, jangan saling bersaing secara tidak sehat. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tabagodu, jangan saling memarahi. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi atau memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pangkal dari akhlak mazmumah ini adalah kedustaan atau kebohongan. Pangkal dari kebohongan adalah adanya prasangka buruk. Jadi prasangka buruk itu menurut hadis ini adalah bohong yang paling besar gitu. Jadi akhlak mazmumah itu awalnya adalah dari prasangka yang buruk. Jadi kita sudah menjustifikasi sesuatu yang kita tidak tahu, itu sesuatu yang belum jelas. Nah, oleh karena itu kata Nabi, iyyakum, jauhilah, hati-hatilah, jangan sekali-kali kita punya prasangka yang buruk. Dengan kata lain adalah suudzon gitu. Oke, Allah juga ya tergantung kepada prasangka kita. Kalau seorang hamba berprasangka yang baik kepada Allah, maka Allah juga punya prasangka baik kepada hambanya. Seperti begini, ketika kita memohon dengan doa kepada Allah, kemudian hati kita atau pikiran kita menyatakan sepertinya doa kita itu tidak akan diterima oleh siapa? Oleh Allah. Maka Allah sesuai dengan prasangka kita. Oleh karena itu kepada Allah itu harus punya prasangka yang baik, husnuzon. Kita berkeyakinan bahwa doa yang dimunajatkan, yang disampaikan kepada Allah itu akan dikabulkan, akan diijabah. Maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, dari suudzon ini melahirkan 7 akhlak mazmumah yang lainnya. Oke, dari prasangka yang buruk ini melahirkan 1 kita akan memata-matai. Yang pertama itu akhlak buruk. Yang berikutnya dari suudzon itu akan bersikap mencari-cari isu, mencari-cari memata-matai, karena kita mempunyai prasangka yang buruk. Kemudian juga setelah itu akan mengikuti
mencari-cari kesalahan. Jadi dari mencari isu itu akan mencari-cari kesalahannya. Itu akibat yang kedua, atau lahir akhlak mazmumah yang kedua dari suudzon itu adalah mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga dari suudzon itu akan melahirkan akhlak mazmumah, bersaing secara tidak sehat. Karena setelah mencari-cari kesalahan, dia akan bersaing dengan saudaranya itu dengan persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya dari suudzon ini akan melahirkan akhlak mazmumah adalah saling mendengki. Saling mendengki ini adalah akhlak yang buruk yang dilahirkan dari suudzon itu. Kemudian dari suudzon itu akan melahirkan hasud. Ya. Wala tahasadu, dengki, hasud itu beda. Ya. Hasud itu adalah satu usaha ingin melenyapkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, maka dia akan bersifat apa? Hasud. Hasud ini adalah dari apa? Dari dengkinya. Dengki itu merasa benci gitu, tidak ridho. Nah, kalau hasud itu harus sudah ada usaha untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Kemudian wala tabaghadu. Nah, selanjutnya yang keberapa ya? Yang kelima, keenam. Dari suudzon ini melahirkan saling memarahi gitu. Ya. Saling memarahi antara satu dengan yang lainnya dari suudzon ini. Kemudian akhlak mazmumah yang lain yang dihasilkan dari suudzon ini adalah wala tadabaru, saling membelakangi, saling memusuhi. Nah, ini klimaksnya ya, puncaknya dari suudzon itu adalah saling memarahi antara satu dengan yang lainnya. Padahal kan ajaran Islam mengajarkan kepada kita wa kunu ibadallahi ikhwana. Seharusnya antar hamba Allah itu adalah karena antar hamba Allah itu adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Inilah bahaya yang paling besar dari akhlak mazmumah. Itu yang paling besar adalah suudzon. Oleh karena itu Nabi mengatakan iyyakum wazonna fa inna zonna akdzabul hadis. Oke, ya. Hadis lain mengatakan bahwa pangkal daripada akhlakul mazmumah itu sekaligus ya dengan akhlakul karimah ya. Pangkalnya saja ya. Oke. Pangkal dari akhlakul karimah itu adalah jujur. Ya, dari kejujuran ini melahirkan akhlak-akhlak mulia yang lain, sehingga seorang itu dinyatakan dalam hadis itu dia akan mendapatkan kehidupan yang surgawi gitu, yang indah, yang bahagia. Inna sidqo yahdi ila birri wa innal birro yahdi ila jannah wa inna rajula la yasluku hatta yuktaba indallahi siddiqon. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban.
Gitu. Inna sidqo, sesungguhnya sidik itu yahdi ila birri, menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kejujuran itu adalah menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, kebaikan itu menunjukkan kepada kehidupan apa? Surga. Wa inna rajula layas duku hatta yuktaba indallahi siddiqon. Kalau seorang yang berbuat jujur sehingga dia diponis lah gitu, dikatakan sebagai seorang yang jujur. Sebaliknya, innal kadziba yahdi ilal fujur, kebohongan itu menunjukkan kepada fujur, kehancuran. Itu wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau seseorang sudah hancur, maka dia akan menunjukkan kepada kehidupan yang neraka, kesengsaraan. Wa inna rajula layak dzibu hatta yuktaba indallahi kazaban. Sungguhnya seorang yang bohong itu akan dicap sebagai seorang pembohong. Nah, ini pangkal daripada akhlakul karimah dan pangkal daripada akhlakul mazmumah gitu. Kalau akhlakul karimah nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhlakul mazmumah itu akan mendapatkan murka karena dia telah berbuat apa? Telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Oke. Jadi akhlak ini kembali kepada pembahasan yang kemarin adalah buah dari keberagamaan seorang. Jadi keberagamaan itu learning outcome-nya, tujuan keberagamaan itu adalah dengan adanya akhlak. Kemarin bu itu liutam lima makarimal akhlak, aku diutus adalah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, gitu. Yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang baik apanya? Yang baik akhlaknya. Kita sering mengatakan akhlak itu adalah budi pekerti. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak itu adalah nilai, ya, nilai apa yang dilakukan. Itu yang dilakukannya secara apa? Secara refleks, secara spontan gitu. Nanti banyak akhlak-akhlak mazmumah yang lain. Seperti apa? Ghibah, menceritakan kesalahan orang lain, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang itu selalu ditutupi. Kemudian oleh saudaranya itu dibuka kesalahannya itu. Jadi kesalahan orang itu sudah berusaha untuk menutupi kesalahan, malah bohong itu adalah usaha untuk menutupi kesalahan, kemudian dibuka. Nah, itu namanya ghibah. Orang itu tidak senang membuka kesalahan dirinya. Nah, oleh karena itu ghibah termasuk juga akhlakul mazmumah. Oke. Jadi dari suudzon ini melahirkan akhlak-akhlak mazmumah yang lain. Kenapa? Karena suudzon ini adalah rajanya, mbahnya akhlakul mazmumah. Akdzabul hadis itu sebohong-bohongnya ceritanya, yang paling bohong itu adalah
suudzon. Oleh karena itu suudzon, kata Nabi, harus kita hindari, harus kita jauhi. Oke. Barangkali ini ya, kita membahas tentang akhlak yang kedua dari akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlak disebut dengan akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah, jadi ukurannya itu adalah ajaran Islam. Itu ya, rambu-rambu yang datang dari apa? Yang datang dari Allah, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan apanya? Dengan hadisnya. Demikian barangkali apa yang kita kaji pada pertemuan yang ke-7 ya, materi yang ke-6 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.